Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Namun, apakah penggunaan teknologi saja sudah cukup untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif? Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana teknologi AI khususnya DeepSeek tidak hanya mempengaruhi cara belajar mahasiswa, tetapi juga berkaitan dengan emosi, motivasi, dan juga pengalaman belajar mereka. Baik, kita mulai pembahasannya. Materi ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Ilham Pratama dengan NIM 079, lalu ada Zidan Fatur Rozak dengan NIM 093, lalu ada Tri Utami dengan NIM 140, lalu ada Ayu Andira dengan NIM 142, lalu ada Siti Nurwinda Rohimah dengan NIM 154, lalu ada Maulidina Rahmawati dengan NIM 161, lalu ada Apriska Putri Diadini dengan NIM 163, dan yang terakhir ada Arista Putri Sagita dengan NIM 165. Oke, yang pertama kita akan masuk pada bagian abstrak. Jadi penelitian ini membahas penggunaan teknologi AI generatif, khususnya DeepSeek dan pembelajaran mahasiswa. Fokus utama penelitian adalah pada peran emosi, motivasi, dan efikasi diri dalam mempengaruhi penggunaan teknologi secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kemudian penggunaan dan kegunaan teknologi meningkatkan pengalaman belajar positif. 2. Efikasi diri membantu mahasiswa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. 3. Faktor emosional menjadi pendorong utama dalam penggunaan berkelanjutan. Kesimpulannya, keberhasilan penggunaan AI dalam pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh pengalaman emosional dari motivasi mahasiswa. Oke, kita lanjut ke bagian pendahuluan. Jadi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, dari metode tradisional menuju pembelajaran digital dan juga cerdas. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kognitif dan teknis seperti efisiensi dan transfer pengetahuan, serta mengabaikan faktor emosional dan juga motivasi mahasiswa. Padahal faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menentukan apakah mahasiswa akan terus menggunakan teknologi pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan model TAM atau Technology Acceptance Model dan SOR, Stimulus Organism Response, untuk memahami bagaimana persepsi, emosi, dan sikap mahasiswa mempengaruhi niat belajar berkelanjutan menggunakan DeepSeek. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi AI dalam pendidikan serta membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dan landasan teoritis. Yang pertama ada DeepSeek dalam konteks pendidikan tinggi. DeepSeek merupakan teknologi AI yang memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi. Teknologi ini mampu meningkatkan akses pembelajaran, menyediakan sumber belajar yang lebih luas, serta mendukung pembelajaran yang lebih personal. Keunggulan DeepSeek terletak pada kemampuannya menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, termasuk kesesuaian bahasa dan budaya, sehingga lebih mudah digunakan oleh mahasiswa. Selain itu, sistem berbasis open source dan penerapan lokal membuat teknologi ini lebih fleksibel, terjangkau, dan mudah diadopsi dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua ada teori kelanjutan sistem informasi. Teori kelanjutan sistem informasi menjelaskan bahwa keberhasilan suatu teknologi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan awal, tapi juga oleh keberlanjutan penggunanya. Pengguna akan terus menggunakan teknologi jika merasa puas dan mendapatkan manfaat dari penggunaannya. Dalam konteks pembelajaran, motivasi belajar berkelanjutan menjadi faktor penting karena tanpa keberlanjutan penggunaan, manfaat teknologi tidak dapat maksimal dalam meningkatkan hasil belajar.
Yang ketiga ada model stimulus organisme respon. Model SAR menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh hubungan antara stimulus, organisme, dan respon. Stimulus merupakan faktor eksternal seperti fitur teknologi. Organisme adalah kondisi internal seperti emosi dan persepsi. Sedangkan respon adalah perilaku yang dihasilkan. Dalam konteks pendidikan, teknologi seperti DeepSeek dapat memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa yang kemudian menentukan sikap dan perilaku mereka dalam menggunakan teknologi untuk belajar. Yang keempat ada model penerimaan teknologi. Model TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Jika teknologi dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, maka pengguna akan memiliki sikap positif dan cenderung menggunakannya. Model ini juga dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor lain seperti efikasi diri dan kenyamanan untuk memahami perilaku penggunaan secara lebih menyeluruh. Yang selanjutnya hipotesis 3.1 efikasi diri SA. Istilah efikasi diri pertama kali dicetuskan oleh Albert Bandura pada tahun 1997 dan sejak itu menjadi konsep sentral dalam bidang psikologi. Bandura 1978 mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu atau mengatasi tantangan. Berkaitan dengan pembelajaran campuran yang didukung AI, penggabungan efikasi diri sebagai faktor pengukuran dalam TAM telah terbukti efektif dalam menjelaskan variasi individu dalam perilaku terkait adopsi teknologi baru. Oleh karena itu, hipotesis diajukan dalam makalah ini. H1. Efikasi diri SE memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi penggunaan PU selama pelajaran dengan DeepSeek bagi mahasiswa. H2. Efikasi diri memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan PEOU selama pembelajaran mahasiswa terhadap DeepSeek. Yang selanjutnya ada 3.2 kemudahan yang dirasakan. Konsep kenyamanan yang dirasakan mengacu pada persepsi dan kesabaran subjektif konsumen tentang kemudahan relatif dalam mengakses suatu produk atau layanan di era digital. Cara penggunaan memperoleh informasi digital dengan multi-terminal, fragmentasi, dan ketetapan waktu yang tinggi. Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan sebagai berikut. H.3 Kemudahan yang dirasakan PCP memiliki pengaruh signifikan terhadap kegunaan yang dirasakan PU dalam proses pembelajaran mahasiswa yang menggunakan DeepSeek. H4 Kemudahan yang dirasakan PCP memiliki pengaruh signifikan terhadap kemudahan penggunaan yang dirasakan PEOU dalam proses pembelajaran mahasiswa yang menggunakan DeepSeek. Selanjutnya, 3.3 kegunaan yang dirasakan PU dan kemudahan penggunaan yang dirasakan PEU. Kegunaan yang dirasakan didefinisikan sebagai sejauh mana penggunaan merasa bahwa suatu teknologi atau sistem meningkatkan kompetisi atau kinerja pekerjaan mereka. Konsep ini merupakan variabel penting dalam TAM dan model konfirmasi harapan. Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan seperti berikut ini. H.5 Kemudahan penggunaan dirasakan PEU memiliki pengaruh signifikan terhadap kegunaan yang dirasakan PU selama pembelajaran dengan DeepSeek bagi mahasiswa. H6 Kemudahan penggunaan dirasakan PEOU memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap terhadap penggunaan berkelanjutan ATT selama pembelajaran mahasiswa dengan DeepSeek. H7 Kegunaan yang dirasakan PU memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap terhadap penggunaan berkelanjutan ATT selama pembelajaran mahasiswa dengan DeepSeek.
Yang selanjutnya, 3.4, sikap terhadap kegunaan berkelanjutan ATT dan niat untuk terus belajar INC, mengungkapkan bahwa sikap berfungsi sebagai mediator lengkap dalam hubungan antar niat siswa untuk terlibat dalam pembelajaran seluler selama periode pandemi dan kemudahan penggunaan serta kegunaan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan seperti berikut ini. H8, sikap terhadap penggunaan berkelanjutan ATT memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk melanjutkan pembelajaran INC selama proses pembelajaran mahasiswa yang menggunakan DeepSeek. H9, sikap terhadap penggunaan berkelanjutan ATT secara signifikan memediasi persepsi mahasiswa terhadap kegunaan PU saat menggunakan DeepSeek untuk niat melanjutkan pembelajaran INC. H10, sikap terhadap penggunaan berkelanjutan ATT secara signifikan memediasi persepsi mahasiswa tentang kemudahan PEOU saat menggunakan DeepSeek terhadap niat untuk melanjutkan pembelajaran INC. Selanjutnya ada desain dan pengumpulan kuesioner. Desain kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat utama pengumpulan data dengan memastikan validitas dan reliabilitas melalui penyusunan yang sistematis. Setiap variabel memiliki indikator pengukuran yang disusun berdasarkan hipotesis dan sebagian besar diadaptasi dari penelitian yang sebelumnya. Lalu itu akan disesuaikan dengan karakteristik respondennya, yaitu mahasiswa. Selain itu, kuesioner ini juga disajikan dalam bahasa Mandarin agar sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan pada mahasiswa. Selanjutnya ini ada distribusi dan pengumpulan kuesioner. Bagian ini menjelaskan bahwa kuesioner ini didistribusikan setelah memperoleh persetujuan etika dengan menjamin anonimitas dan kerahasiaan respon serta memberikan kebebasan untuk berhenti kapan saja. Penyebaran ini dilakukan secara online dan juga bisa dilakukan secara offline melalui platform Wenjuaking serta berbagai organisasi dan media seperti forum Weibo, sehingga menjangkau mahasiswa dari berbagai latar belakang. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan waktu pengisian untuk memastikan kualitas. Dan di sini diperoleh 476 kuesioner valid dengan tingkat validitas tinggi, sehingga layak digunakan untuk mahasiswa. Tahap selanjutnya ada analisis data kuesioner. Pada tahap pengelolaan data, penelitian ini akan menggunakan perangkat lunak analisis statistik profesional. SPSS 30 untuk mengorganisir secara sistematis data yang telah dikumpulkan mengenai karakteristik dasar kelompok mahasiswa. Atas dasar ini akan dilakukan analisis statistik deskriptif mendalam yang mencakup karakteristik inti dari sampel. Melalui pembersihan dan analisis data yang cermat, karakteristik distribusi dan pola perilaku sampel akan digambarkan secara akurat, sehingga dapat membangun fondasi yang kokoh untuk penggalian mendalam dan analisis empiris data dalam penelitian yang selanjutnya, serta untuk memastikan keilmuan dan kredibilitas kesimpulan penelitian. Analisis deskriptif dasar melibatkan 476 data penelitian yang valid dengan tingkat pemulihan efektif sebesar 99%. Dimensi penelitian ini mencakup struktur usia, distribusi gender, tingkat pendidikan spesialisasi mata pelajaran, dan frekuensi penggunaan. Pada gender seimbang, laki-laki 233 orang dan perempuan 243 orang. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Pada demografi usia terdapat ketidakseimbangan, karakteristik yang mencolok terlihat jelas. Di
didominasi dengan generasi Z yang berusia 18 hingga 24 tahun sebanyak 379 orang. Kelompok usia mahasiswa yang dominan adalah berusia 18 hingga 24 tahun dengan jumlah yang relatif lebih kecil di kategori usia lainnya. Bahwa sebagian besar populasi melebihi 50% sedang menempuh studi sarjana, kemudian didominasikan dengan mahasiswa sains dan teknis sekitar 211 orang dan bisnis 117 orang. Mayoritas 98% merupakan mahasiswa aktif. Frekuensi penggunaan DeepSeek didominasikan paling banyak menggunakan beberapa kali sebulan sebanyak 175 orang. Kemudian terdapat 114 orang yang belum pernah menggunakan DeepSeek. Selanjutnya pada analisis distribusi data, pada skala Likert, pada tabel tersebut nilai rata-rata semua variabel berkisar dari 4,476 hingga 4,648, dan karena makalah tersebut menggunakan skala Likert 7 poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan nilai 1 hingga 7, hal ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan sikap atau persepsi responden cenderung positif. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,648 untuk insentif atau INC menunjukkan bahwa sikap responden sedikit lebih positif dibandingkan dengan beberapa variabel lainnya. Sementara nilai rata-rata yang sedikit lebih rendah untuk perception of views atau PAOU 4,476 mencerminkan bahwa mahasiswa sedikit lebih lemah dalam persepsi mereka terhadap aspek kemudahan penggunaan saat belajar dengan DeepSeek. Dari segi kemiringan atau skewness, semua variabel memiliki kemiringan negatif yang menunjukkan distribusi data miring ke kiri dengan lebih banyak data di ujung atas skala dan lebih sedikit di ujung bawah. Dari segi kurtosis, semua variabel memiliki nilai kurtosis negatif yang menunjukkan bahwa distribusi data lebih datar daripada distribusi normal dengan lebih sedikit nilai ekstrim dan data yang relatif terkonsentrasi. Selanjutnya, analisis reliabilitas data. Analisis reliabilitas adalah proses menilai keandalan dan stabilitas data yang diperoleh dari kuesioner. Hal ini sangat penting untuk memastikan objektivitas data dan sifat ilmiah dari penelitian tersebut. Dalam uji reliabilitas, faktor dampak indikator yang paling umum digunakan adalah koefisien alpha-Cronbach 1951. Nilai koefisien ini berkisar dari 0 hingga 1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kredibilitas yang lebih besar. Nilai minimum yang dibutuhkan adalah 0,7. Pada makalah tersebut menjelaskan kredibilitas didefinisikan sebagai tingkat evaluasi objektif yang tercermin dalam kuesioner kesediaan mahasiswa untuk belajar dengan menggunakan DeepSeek secara berkelanjutan. Untuk menganalisis konsistensi data kuesioner, koefisien alpha-Cronbach diadopsi sebagai standar uji reliabilitas. Hasil yang diperoleh pada tabel tersebut di mana terlihat jelas bahwa alpha-Cronbach antara setiap variabel melebihi 7 dan alpha-Cronbach total melebihi 9 titik. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa data kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang substansial dan memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk penelitian ini. Selanjutnya, analisis validitas data. Uji validitas skala dirancang untuk menilai validitas pengukuran variabel laten dan terutama mencakup uji validitas konvergen dan diskriminan. Seluruh indeks MIN BERT-DF, RMS, EA, NFI, CFI, TLI memenuhi syarat standar ekonomi riset. Pada MIN BERT-DF menunjukkan bahwa model tersebut menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan data. Pada RMS EA adalah 0,034, NFI adalah 0,962, RFI adalah 0,952, CFI adalah 0,98, IFI adalah 0,986, dan TLI adalah 0,983. Semua nilai ini jauh di atas standar lebih dari 0,9, menunjukkan bahwa model teoritis sangat konsisten dengan data empiris.
Selanjutnya, uji validitas convergence setelah diuji dengan berfokus pada apakah semua item pertanyaan antara variabel yang sama berkorelasi satu sama lain, terutama melalui koefisien pemuatan faktor terstandarisasi nilai AV dan CR. Menurut tabel sebelumnya, semua pemuatan faktor terstandarisasi berkisar dari 0,772 hingga 0,857, kriteria umum lebih dari 0,6. Nilai AV berkisar dari 0,632 hingga 0,693 dan CR berkisar dari 0,842 hingga 0,881 yang menunjukkan bahwa skala tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Selanjutnya, uji validitas diskriminan yang berfokus pada apakah ada perbedaan antara variabel yang berbeda yang terutama dilihat melalui koefisien korelasi dan akar kuadrat dari AV. Menurut Fornell dan Lakers 1981, ketika koefisien korelasi antara dua faktor lebih rendah dari akar kuadrat AV, hal itu membuktikan bahwa skala tersebut memiliki validitas diskriminan. Selanjutnya, analisis korelasi data. Analisis korelasi persen mengungkapkan korelasi positif yang signifikan antara semua variabel pada tingkat P kurang dari 0,01 dengan koefisien berkorelasi berkisar dari 0,357 hingga 0,455. Secara spesifik, asosiasi terkuat ditunjukkan oleh INC, R sama dengan 0,441 dan PCV R sama dengan 0,455 yang mengindikasikan bahwa kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan mereka sendiri dan pengakuan mereka terhadap nilai teknologi secara signifikan mempengaruhi niat mereka untuk menggunakannya. Bersamaan dengan itu, PEOU menunjukkan korelasi yang kuat dengan PU R sama dengan 0,442, konsistensi dengan harapan teoritis model TAM. Selanjutnya, ATT menunjukkan korelasi sedang dengan PU dan PEOU, masing-masing R sama dengan 0,386 dan 0,422, sementara juga berkorelasi dengan INC R sama dengan 0,421, sehingga mengungkapkan mekanisme pengaruh multijalur secara kolektif. Struktur korelasional ini menunjukkan koherensi intrinsik antara kognisi, sikap, dan niat, memberikan dukungan empiris untuk membangun model penerimaan teknologi yang berpusat pada efikasi diri dan nilai yang dirasakan. Untuk selanjutnya itu ada pengujian hasil hipotesis. Yang pertama itu pemodelan persamaan struktural. Berdasarkan diagram model hipotesis dari penelitian ini, sebuah simulasi model tersebut dibangun menggunakan perangkat lunak Amos 26.0 seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 di bawah ini ya. Selanjutnya penyesuaian persamaan struktural, di mana uji kecocokan model persamaan struktural dirancang untuk menilai sejauh mana model tersebut selaras dengan data yang diukur. Berbagai indikator kecocokan dipertimbangkan, termasuk uji chi-square atau X2. Jika indikator ini memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan, model tersebut dianggap sesuai. Jika indikator ini ditemukan berada dalam kriteria evaluasi yang telah ditetapkan, model penelitian dianggap sesuai. Sebaliknya, jika model ditemukan kurang memadai, penyesuaian dan optimasi lebih lanjut akan diperlukan. Dalam makalah ini, kami telah mengimplementasikan data sampel ini ke dalam model dan mengevaluasi kesesuaian model. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa CMIN atau DF adalah 2,441, RMSEA-nya adalah 0,055 dan NFI, REI, dan lain-lain semuanya lebih dari 0,9. Temuan ini menunjukkan bahwa indeks kesesuaian model telah memenuhi persyaratan ideal, sehingga menunjukkan kesesuaian model teoritis yang memadai dan membuka jalan untuk tahap pengujian selanjutnya.
dan Roch Mean Square Error of Approximation atau FSA, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, itu tes hubungan jalur. Tujuan dari hubungan jalur itu adalah untuk memverifikasi hubungan kasual antara variabel-variabel dalam jalur tersebut. Hal ini biasanya dievaluasi dengan nilai probabilitas signifikan P. Jika P kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan perbedaan jalur yang signifikan dan hipotesis dianggap valid. Sebaliknya, jika P lebih besar dari 0,05, hipotesis dianggap tidak valid. Hubungan jalur variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada tabel 8 seperti yang di bawah ini. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, terlihat jelas bahwa semua jalur signifikan secara statistik atau PY-nya itu 0,002 sehingga mendukung hipotesis model hipotesis 1 hingga ke hipotesis 8. Dimensi PEOU ditemukan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh PCV. Y-nya itu 0,357 dan P-nya kurang dari 0,001 dan SE Y-nya itu 0,283 dan P kurang 0,001. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa hipotesis 2 dan hipotesis 4 valid. Diasumsikan bahwa persepsi kemudahan teknologi penggunaan PCV di kalangan mahasiswa bersamaan dengan penilaian SE mereka merupakan variabel anteseden penting yang memberikan pengaruh signifikan terhadap PEOU. Dimensi PU ditemukan dipengaruhi secara positif oleh PCV yang Y-nya itu 0,197 dan P 0,001 dan SE-nya Y-nya itu 0,187, P-nya 0,002 dan PEOU Y-nya 0,325, P kurang dari 0,001. Temuan ini mendukung hipotesis 3, hipotesis 1, dan hipotesis 5. Dan temuan ini menguatkan jalur utama yang diusulkan oleh Davis 1989 bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap kegunaan dan mengungkapkan nilai tambah PCV dan SE. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola hubungan yang berurutan atau berantai. Faktor awal seperti PCV dan SE memengaruhi persepsi kemudahan dan kegunaan, yang kemudian membentuk sikap, dan akhirnya memengaruhi niat untuk menggunakan. Dengan demikian, proses penerimaan teknologi tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Seperti itu. Selanjutnya, tabel nomor 9 menunjukkan tabel pengujian hubungan mediasi antara sikap terhadap penggunaan berkelanjutan ATT. Di sini dijelaskan bahwa tabel nomor 9 menunjukkan bahwa PU merupakan pendorong langsung ATT dan juga simpul mediasi dalam pengaruh PIOU terhadap ATT. Nilai efek total INC adalah yang tertinggi yaitu 0,455 berkontribusi 92% atau 0,421 per 0,455 terhadap ATT, yang semakin memvalidasi hipotesis bahwa sikap terhadap penggunaan berkelanjutan merupakan penentu utama niat belajar mahasiswa. Selanjutnya, tabel nomor 10 menunjukkan tabel efek total, efek tidak langsung, dan efek langsung antar variabel. Analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara variabel-variabel penelitian. Persepsi kemudahan penggunaan PIOU memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel lain dengan nilai sebesar 0,423 pada PCV dan 0,392 pada SE, yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem memiliki peran penting dalam meningkatkan persepsi penggunaan terhadap variabel lainnya. Di sini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi yang memperlihatkan bahwa hubungan antar variabel tidak hanya terjadi secara langsung,
tetapi juga melalui jalur perantara seperti sikap terhadap penggunaan berkelanjutan atau ATT. Secara keseluruhan, tabel nomor 10 ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung yang signifikan antar variabel, sehingga mendukung hubungan kausal dalam model yang diuji. Selanjutnya, untuk tabel nomor 11 yaitu hasil hipotesis, seluruh hipotesis yang diuji dalam penelitian memperoleh dukungan supported, yang berarti setiap hubungan antar variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya variabel self-efficacy atau SE memiliki pengaruh signifikan terhadap perceived usefulness atau PU, kemudian perceived convenience value atau PCV berpengaruh signifikan terhadap PU, serta PIUU berpengaruh signifikan terhadap PU dan ATT. Selain itu, PU dan PIUU juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap attitude atau ATT, dan pada akhirnya attitude memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to continue atau INC. Yang selanjutnya ada analisis. Penelitian ini menggunakan integrasi model TAM dan SOR untuk menganalisis perilaku mahasiswa dalam penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran. Berdasarkan data dari 476 responden, seluruh variabel menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, dengan nilai rata-rata di atas skala yang mencerminkan persepsi positif mahasiswa. Lebih lanjut, efikasi diri terbukti berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan juga meningkatkan persepsi kegunaan serta membentuk sikap positif. Pada akhirnya, sikap terhadap penggunaan berkelanjutan menjadi faktor utama yang memengaruhi niat mahasiswa dalam menggunakan teknologi secara terus-menerus. Kemudian, ada keterbatasan dan arah masa depan. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti responden yang hanya berasal dari satu negara, sehingga hasilnya belum mewakili secara global, serta penggunaan kuesioner yang berpotensi menghasilkan jawaban yang kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada satu teknologi AI dan variabel yang digunakan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan responden, menambahkan variabel seperti kepercayaan, risiko, dan faktor sosial, membandingkan berbagai teknologi AI, serta menggunakan metode yang lebih beragam dan mengkaji dampak jangka panjang terhadap pembelajaran mahasiswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden lintas negara dan menambahkan variabel seperti kepercayaan, resiko, dan faktor sosial, serta membandingkan berbagai platform AI dan menggunakan metode yang lebih beragam agar hasil lebih komprehensif, termasuk mengkaji dampak jangka panjang. Secara keseluruhan, model TAM dan SOR efektif menjelaskan adopsi teknologi pembelajaran dengan faktor utama berupa kemudahan, kegunaan, efikasi diri, dan sikap. Sikap menjadi kunci dampak membentuk niat penggunaan berkelanjutan, sehingga pengembangan ini teknologi perlu memperhatikan aspek emosional dan psikologis pengguna.